Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan kaji hadis nomor 227. Masih pada bab ke-27, yaitu adalah menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Beliau wafat di Madinah, ya, dimakamkan di Baqi. Ya. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Aliyin. Qabbalan nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mencium Al-Hasana, yaitu cucu beliau yang sangat beliau kasih, adalah bernama Hasan. Ada kembarannya Husain, ya, ini yang Hasan. Ibn Aliyin, yaitu putranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Sahabat Hasan, ya, meskipun cucu, tapi karena beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ya, dalam kondisi Muslim, maka disebut sahabat. Di sahabat itu adalah mereka yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan membenarkan beliau, mengikuti beliau jadi Muslim. Meskipun hanya sesaat, meskipun hanya 1 jam, itu disebut sahabat. Wa indahu, ketika itu pada sisi beliau
Ya, ada pada sisi beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Aqra'u Ibnu Habisin, yaitu adalah Al-Aqra' bin Habis. Nah, Al-Aqra' ini nama julukan. Julukannya Al-Aqra'. Qur'an itu artinya adalah pakai ain, itu botak. Jadi orang ini adalah orang yang botak kepalanya. Botak, tidak ada rambutnya, botak. Disebut Aqra'. Namanya Faros, ya, namanya Faros bin Habis. Di Faros itu ada namanya, ada nama sahabat itu. Ya. Tapi beliau Aqra', apa? Botak, ya. Faqala al-Aqra', maka kemudian berkata Aqra', ya, yang botak tadi, sahabat ini itu dari kalangan kaum Badui, yaitu kalangan hidup di padang pasir, ya, yang pindah-pindah gitu ya. Suku pedalaman gitu ya, bukan pindah-pindah, suku pedalaman di padang pasir yang kurang kurang pergaulan atau kurang tersentuh dengan modernisasi atau kurang tersentuh dengan pergaulan. Ini salah satunya Aqra' itu. Faqala berkata Aqra' tadi, innali asyaratan minal walad. Sesungguhnya aku mempunyai asyaratan 10 minal waladi, yaitu anak. Jadi aku punya 10 anak. Ya, ketika beliau melihat Nabi mencium Hasan tadi, cium cucu kesayangannya, dia berkata, sesungguhnya aku punya 10 anak, maqabbaltu minhum. Ya, aku tidak pernah mencium minhum di antara mereka ahad dan satu orang pun. Jadi aku punya 10 anak, seorang pun tidak pernah aku cium, kata Aqra'. Ya, ketika Aqra' tadi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucu kesayangannya Hasan, dicium. Fanazara ilaihi, maka kemudian Rasulullah, maka kemudian melihat ilaihi kepada Aqra', Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, Rasul memandang Aqra' tadi, komentar Aqra' tadi, kemudian beliau memandangnya, dipandangi Rasulullah. Faqala, kemudian berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Pendek, ya, tapi maknanya dalam. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 suku kata, tapi sudah mencakup makna yang sangat dalam. Man, siapa saja, la yarham, yang dia tidak punya rasa kasih. Jadi kalau dibilang agama kasih itu agama milik tetangga, tidak juga. Kita juga kasih, gitu ya. Sayang. Man, siapa saja la yarham, yang tidak punya rasa kasih, tidak punya rasa sayang, la yurham, maka dia juga tidak berhak mendapatkan kasih sayang. Tidak berhak mendapatkan pahala dari kasih sayang. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Ya. Tentu yang pertama adalah bolehnya orang tua mencium anaknya. Bahkan bukan hanya boleh, tapi dianjurkan mencium anak-anaknya dengan motivasi kasih sayang tentunya, bukan motivasi yang lain. Dan anaknya, ya, kalau anak orang lain bagaimana? Nah, ini perlu hati-hati ya. Kalau anak orang lain hati-hati. Kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau kemudian timbul salah paham, mending tidak usah. Tapi kalau anak sendiri kan ya anak sendiri ya. Ya, itu
anjuran Rasulullah SAW, ya, beliau mencontohkan, bahkan beliau mencium Sayyidina Hasan bin Ali, cium dengan rasa sayang. Ya. Nah, sementara Akro tadi, ya, itu digambarkan di situ adalah apa? Beliau seorang yang kasar, seorang yang apa? Keras, hatinya keras, ya, kaku, ya. Karena dia bilang, saya punya 10 anak, saya nggak pernah mencium satu pun, tidak pernah aku cium. Berarti menunjukkan bahwa dia itu tidak kurang rasa kasihnya kepada anak-anak. Ya, maka kemudian Rasulullah menasehatinya, tentu juga kepada kita, siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pada namanya yang agung kita sering membaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. Ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Maha memberikan rahmat. Ya, rahmat kasih sayang Allah itu tiada terkira. Ya. Kalau ingin tahu rahmatnya Allah, ya, salah satu di antaranya adalah kita melihat diri kita masing-masing. Ya, contoh kecil diri kita saja, kita lihat bagaimana Allah menciptakan kita dengan kasih sayang. Allah ciptakan kita dengan struktur tubuh yang begitu baik sekali, sempurna, ya, yang kemudian saling terkoordinasi satu dengan yang lain, ya, sistemnya itu sangat sempurna. Ya, kemudian kita lihat mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, ya, itu adalah wujud kasih sayang Allah. Posisi mata kita ada di depan. Coba kalau posisinya mata itu di samping kayak ayam samping gitu, iya kan? Ya. Hidung kita ya di depan, lubangnya di bawah, ya gitu ya. Kalau lubangnya di atas atau lubangnya menghadap ke depan, angin masuk, ya, Masya Allah. Kemudian di lubang hidung ada bulu-bulu hidung yang apa kalau ada debu atau apa terhalang oleh itu. Ada nyamuk enggak langsung masuk. Hirup udara tersaring. Kemudian ada struktur lendir di dalam hidung kita. Ya, kita perhatikan mata kita, seterusnya sampai sistem di dalam tubuh kita yang kompleks itu, apabila ada satu yang konslet, ya, satu yang salah, itu akan mengganggu. Nah, itu Allah ciptakan begitu kompleksnya kita itu. Itu adalah karena Allah menyayangi kita. Allah ciptakan fisik kita tidak sama dengan hewan-hewan itu. Jadi kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, Ar-Rahman, kepada seluruh makhluknya, manusia, hewan, ya, kemudian bahkan manusia yang durhaka kepada Allah, Allah juga limpahkan pemberiannya. Jadi rahmah itu adalah pemberian, ya, sifat yang melekat yang kemudian selalu memberi tanpa berharap kembali. Itu rahmah. Allah tidak tidak berharap akan puji-pujian dari hambanya. Allah tidak butuh balasan dari hambanya. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya.
Sedangkan kalau manusia, kalau memberi, kadang-kadang ingin feedbacknya, ingin dipuji, ya ingin dapat upah, ya ingin apa sajalah. Jadi tidak, kadang-kadang tidak murni. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi terus. Bahkan yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus saja diberi oleh Allah di kehidupan dunia ini. Ibu, ya ibunda kita, ibu kepada anaknya selalu memberi tanpa berharap kembali. Itu ibunda. Dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu digambarkan ya dalam suatu hadis bahwa dari 100 kasih sayang Allah ya satu diantaranya adalah diberikan di kehidupan dunia ini. Satu untuk kehidupan dunia. Sehingga dengan satu kasih sayang Allah itu dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu orang saling menyayangi. Suami menyayangi istrinya, istri menyayangi suaminya, ya, orang tua menyayangi anaknya, anak menyayangi orang tua, ya, kemudian sesama saling menyayangi dan seterusnya. Sampai-sampai hewan pun saling menyayangi kepada anak-anaknya. Maka sebuas apapun yang namanya harimau, buas dia. Tetap saja sama anaknya itu sangat kasih sayang, melindungi anaknya. Ya. Buktinya apa? Ya buktinya terus ada regenerasi kan. Kalau harimau itu tidak punya kasih sayang kepada anaknya, ya tidak ada regenerasi. Anak keluar dimakan sama induknya kan begitu. Enggak dilindungi sama dia. Ya diberikan makanan apa susu dan seterusnya, dicarikan makanan oleh induknya. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melebihi atas kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah jadikan semua makhluk di dunia ini tunduk oleh manusia. Ya. Itu kasih sayang Allah kepada manusia melebihi atas makhluk yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah. Sebagai wakil Allah di dunia ini sehingga mengatur kehidupan dunia ini diberikan apa kemampuan untuk mengatur kehidupan dunia ini itu manusia. Itu wakil Allah Subhanahu wa taala. Diangkat jadi khalifah ya, jadikan wakilnya Allah untuk mengatur dunia dan diberikan kemampuan untuk menaklukkan dunia. Maka kalau kita lihat di kebun binatang itu hewan-hewan besar-besar itu ya, mulai kecil sampai besar itu ditonton oleh manusia, ditaklukkan oleh manusia. Gajah sekuat itu ditaklukkan oleh manusia. Bahkan kalau ada sirkus, itu bukan gajah satu, ada beberapa gajah yang kuat-kuat itu suruh duduk, suruh apa berdiri gitu ya. Itu mau tuh gajah itu kan manusia. Tidak sebaliknya, gajah tidak bisa menyuruh manusia. Ada sirkus yang di situ menampilkan 3 macan sekaligus atau 5 macan, 1 orang manusia atau 2. Ya, padahal kalau mau macan itu menerkam dia mati. Ya, kan? Kuat mana macan sama manusia? Kuat manusia, kuat macan. Jangankan sama macan, ya. Sama kerbau sama sapi aja kuat kerbau sama sapi. Kita itu. Ya. Sapi punya punya apa? Tanduk. Badannya kuat gitu ya. Manusia diseruduk kalah itu ya. Kalau berantem kalah itu. Tapi kan kemudian Allah taklukkan mereka untuk manusia. Manusia punya akal, kemudian dengan akalnya bisa memikirkan bagaimana cara menaklukkan itu. Sapi, kerbau, ya, gajah, macan, ular, semua takluk oleh manusia. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan akal ini sehingga bisa membangun peradaban, bisa membangun bangunan-bangunan megah.
Nggak mungkin bangunan-bangunan itu wujud tanpa manusia di dunia ini. Manusia wakil Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta, Allah berikan kemampuan mencipta kepada manusia. Allah tidak berikan kemampuan mencipta kepada yang lainnya kecuali sebatas kebutuhannya. Burung bisa membuat sarang, nah itu aja yang dia buat, tidak bisa membuat yang lain. Kalau manusia, Masya Allah. Jadi kalau ada orang kemudian tidak yakin adanya Allah, adanya Tuhan, akalnya dipakai atau tidak itu? Ya. Sedangkan kalau ada, ya coba pikirkan gitu, ada besi, ada pasir, ada semen, ya, ada apa tadi, eh, air juga. Silakan bahan-bahan sudah siap, tapi tidak ada yang mengerjakan, jadi tidak itu bahan-bahan itu. Pasir, kerikil, semen, bata, besi, jadi tidak bangunan yang bagus. Tidak akan jadi. Jadi tidak musola seperti ini. Gedung-gedung bertingkat. Jadi tidak itu. Difikirkanlah, kalau tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan, ya, sedangkan itu aja nggak akan jadi itu. Bahannya sudah siap. Apalagi manusia yang seperti tadi disampaikan, kompleks susunannya ini. Dia pikir, apakah tiba-tiba jadi manusia seperti itu? Adalah dia gunakan akalnya itu, ya. Maka itu wujud adanya pencipta. Kita tahu musola ini, masjid, bangunan-bangunan megah. Ada yang menciptakan siapa? Manusia. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakilnya Allah Subhanahu wa taala diberikan sedikit kemampuan mencipta. Jadilah bangunan-bangunan itu, jadilah peradaban dunia ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Nah, yang menciptakan manusia juga itu Allah. Sampai saat ini manusia tidak bisa menciptakan manusia. Ya, meskipun pakai AI. Ya, sekarang ini lagi AI itu ya. AI itu cuma gambar gitu ya. Cuma gambar aja di luar. Bagaimana di dalamnya, bagaimana sistem sarafnya, bagaimana sistem pencernaannya. Ya, kalau bisa ngomong, ya ngomongnya ngomong mesin gitu. Bisa nggak seperti manusia yang ngomongnya seperti kita? Nggak akan bisa. Dan tidak akan bisa memberikan nyawa. Kalau itu gerak-gerak segala macam itu bukan nyawa. Pokoknya ya Allah Subhanahu wa taala ya Maha Rahman. Nah, itu kok tidak apa namanya? Tidak diberikan kepada orang yang tidak punya rasa kasih sayang. 99 rahmatnya Allah itu nanti diberikan di akhirat. Ya, gimana itu? Maka di sini pelajarannya adalah agar kita ya menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama kita. Apa itu? Minimal kita ya apa kasih sayang itu? Adalah keinginan agar orang lain tidak celaka. Itu kasih sayang. Keinginan agar apa bisa membantu, itu kasih sayang. Kalau ada keinginan supaya orang celaka atau orang itu kesulitan, ada orang dipersulit, berarti tidak punya kasih sayang. Ya, mempersulit orang itu tidak punya kasih sayang. Urusannya 2 dibikin 10. Waduh, tidak punya kasih sayang. Karena kasih sayang itu menginginkan orang yang dikasihi apa? Selamat, ya, urusannya mudah, terhindar dari malapetaka, kecelakaan, ya, susah, sakit, semuanya itu keinginannya seperti itu. Kemudian diberikan apa ke yang butuh. Orang tua kepada anaknya lah, coba gitu lah. Kasih sayangnya bagaimana? Pengen anaknya tidak sakit, pengen anaknya selamat, pengen anaknya sehat, pengen anaknya sekolahnya baik, sekolahnya rajin, sukses. Itu kasih sayang. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling kasih sayang di antara manusia yang lain. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha kasih dan Maha penyayang.
Nah, ini ya. Jadi meskipun hanya 5 kata, tapi maknanya Masya Allah sangat sangat dalam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau menikah dengan Nabi usia 6 tahun. Kemudian beliau ikut hijrah bersama Nabi usia 8 tahun. Dan ditinggal Rasulullah SAW wafat umur 18 tahun. Muda sekali itu, 18 tahun, sangat cantik dan sangat pintar. Itu Sayyidatina Aisyah. Maka ya, hikmah di balik Sayyidatina Aisyah dinikahi oleh Rasulullah adalah banyak muncul hadis-hadis dari Sayyidatina Aisyah yang sangat cerdas, penuh dengan rasa ingin tahu. Itu Sayyidatina Aisyah. Beda dengan yang lain nih, Sayyidatina Aisyah ini, ya, rasa ingin tahunya tinggi. Itu Sayyidatina Aisyah. Aktif lah gitu ya. Itu Aisyah. Kalau Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah, itu anteng, diam terus, ya, tapi cekatan dalam ini, apa namanya, bekerja cekatan. Cuman pendiam. Itu Sayyidatina Fatimah. Ya, kalau Sayyidatina Fatimah pendiam, maka tidak muncul banyak hadis dari Sayyidatina Fatimah. Gitu ya. Tapi karena Aisyah itu tadi itu aktif, tanya terus, maka muncul banyak hadis dari Sayyidatina Aisyah. Siapa yang bisa mengungkap sisi dalamnya Nabi kalau tidak istri beliau? Ya. Qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, qadimana sun minal a'rabi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sampai, ya, sampai itu datang. Nasun, segolongan manusia, minal a'rabi, dari golongan suku Badui, ya, suku pedalaman, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, melihat, ya, pedalaman tadi rombongan datang ke Madinah. Di Madinah dia melihat sahabat-sahabat Nabi pada mencium anak-anak gitu. Oh, aneh kayaknya gitu ya. Atuqabbilu nasibiyanakum, apakah kalian memang seperti itu, suka mencium anak-anak kalian? Faqala, atau pada teks yang lain faqalu, na'am. Ya, mereka berkata, sahabat-sahabat berkata, betul. Kalau teks ini faqala, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, na'am, betul. Kami mencium anak-anak kami. Qalu, mereka berkata, orang Badui tadi, lakinna, tetapi, wallahi, demi Allah. Nah, sumpah lagi itu, orang Badui itu. Manukubbilu, kami tidak pernah melakukan itu. Kami tidak pernah mencium anak-anak kecil, anak-anak kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, awa amliku, aku tidak sanggup, ya. Inkanallahu, sekiranya Allah Subhanahu wa taala naza'a min qulubikum rahmah, Allah mencabut kasih sayang dari hati-hati kalian. Aku inginnya bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati kalian. Tetapi kalau Allah cabut, mana bisa aku mampu. Itu Rasulullah. Itu maksudnya. Kenapa? Tadi itu tidak pernah mencium anak-anaknya. Itu wujud apa, kekerasannya? Sifat yang keras, yang kaku. Ya, ya memang kalau hidup di padang pasir itu ya, itu memang seperti itu, kasar, keras. Ya, dan itu banyak, itu adalah watak asli kaum Quraisy. Ya. Watak asli orang sekitar di Mekah itu adalah seperti itu, kasar, keras. Dan Rasulullah hidup di antara orang-orang itu, berdakwah kepada orang-orang yang kasar dan keras. Itu Rasulullah sangat sulit, paling sulit itu.
Kalau di Jawa beda, di Jawa itu lembut, ya, halus, monggo gitu ya. Kaki terinjak, mohon maaf gitu ya, minta maaf kakinya diinjak, kan gitu ya. Itu orang Jawa itu, eh, halus. Kalau di Mekah keras, kasar, ya, pukul aja ini ya. Kata-kata juga keras. Itu Rasulullah SAW berdakwah di sana, diutus di sana. Jadi eh, ini memberikan pelajaran kepada kita ya untuk kita bisa akrab dengan anak-anak kita, memeluk mereka, mencium mereka, cium dengan kasih sayang, bukan cium syahwat, ya mencium anak-anak dengan syahwat, apa itu ya? Kalau mencium dengan syahwat ya mencium pasangan kita gitu ya. Tapi kalau dengan anak-anak itu ciuman adalah ciuman kasih sayang, ya, memeluk mereka itu ada rahmah di dalam hati kita. Kalau tidak, berarti kurang rahmahnya. Muttafaqun alaih, hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kita Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga Allah tumbuhkan kasih sayang di dalam hati kita, sehingga ketika itu Allah juga berikan kasih sayang kepada kita, terutama adalah kasih sayangnya Allah di hari akhirat nanti, pahala atas kasih sayang itu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin al hadirat rahimakumullah, ya, demikian kajian malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keselamatan kepada kita, kasih sayangnya, kesehatan kepada kita, ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Bismillahirrahmanirrahim. bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika la ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.